Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Diris Panda di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Yang kita sudah masuk ke dalam sesi ketiga. Bisa dikatakan kita sudah masuk ke dalam minggu ketiga, pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola modal kerja. Sahabat tutor, sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep keuangan, kita sudah membahas analisa laporan keuangan. Sekarang bagaimana kita bisa mengatur modal kerja. Untuk menjadi seorang manajer keuangan tidaklah mudah, sahabat tutor. Tidak hanya pandai di dalam mengelola keuangan saja, tidak hanya juga pandai dalam menganalisa laporan keuangan, akan tetapi sahabat tutor juga bisa mengelola modal kerja, yang mana modal kerja ini adalah sumber daya yang sangat terbatas, tetapi dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi terhadap perusahaan. Modal kerja sangat penting, sahabat tutor, bagi sebuah perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, apalagi perusahaan startup yang baru mulai melakukan usahanya dan berbisnis di dalam dunia bisnis, di mana perusahaan yang baru dimulai untuk melakukan kegiatan usaha tentu memiliki dana yang sangat-sangat terbatas sekali. Tetapi bagaimana dengan dana yang terbatas itu dapat dilakukan secara maksimal penggunaannya untuk mendapatkan profit yang tinggi dan yang wajar untuk modal kerja yang sesuai. Sahabat tutor, modal kerja bukan berarti uang cash saja. Modal kerja bukan berarti hanya berupa dana yang dapat betul-betul dikelola, tapi modal kerja mencakup seluruh keseluruhan aset dari perusahaan. Mari sahabat tutor,
Bagaimana? Sudah bisa merasakan sulit-sulitnya di seorang manajer keuangan? Ya itulah manajer keuangan, sahabat tutor. Kesulitan Anda menentukan seberapa besar kualitas Anda di dalam mengelola perusahaan, seberapa besar juga kualitas Anda dibayar atau digaji oleh perusahaan Anda. Oke, marilah kita masuk sesi ketiga ini dengan penuh semangat, dan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sahabat tutor tidak kenal semangat walaupun bulan puasa, sambil mendengar video saya, sambil juga mendengar tausiah-tausiah di bulan Ramadan, tambah ilmu kita di dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, penuh dengan semangat, penuh dengan ketawaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, kita buka sesi ketiga ini dengan judul modal kerja. Sahabat tutor, sesi ketiga ini kita membahas tentang pengelolaan modal kerja. Apa sih modal kerja itu? Kita selalu bertanya-tanya, seperti apa sih modal kerja itu? Modal kerja merupakan aset atau sumber daya perusahaan yang kita miliki, yang kita punya agar dapat melakukan suatu kegiatan operasional. Modal kerja ini kita sangat butuhkan untuk kegiatan harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik. Ini kegiatan-kegiatan yang wajib atau kegiatan yang sering sekali kita jumpai dimanapun kita bekerja. Tentunya kegiatan-kegiatan ini tidak akan bisa terjalan tanpa adanya modal kerja. Modal kerja itu bisa berupa dana, sahabat tutor, bisa juga berupa aset. Ya, dana yang sifatnya cash atau sifatnya transfer, itu kita butuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang perlu untuk meningkatkan profit sebuah perusahaan. Contoh apa ya? Kegiatan itu ya seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, ya kegiatan-kegiatan operasional lainnya seperti kita membeli BBM, bensin. Terus modal kerja juga diharapkan bisa memberikan profit yang tinggi kepada perusahaan kita, tentunya dengan melakukan penjualan produk. Ya, dengan modal kerja ini lah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Tapi apakah modal kerja kita ini sifatnya banyak atau tidak terbatas atau sifatnya terbatas? Pada dasarnya modal kerja itu di sebuah perusahaan itu sifatnya terbatas, sahabat tutor. Makanya itu pengelolaannya harus efektif dan efisien. Itu sudah adalah kunci dari manajemen keuangan. Pengelolaan yang efektif dan efisien tentunya akan meningkatkan profit yang wajar dan sangat tinggi bagi perusahaan. Bagaimana kita mengelola dana, memutar dana itu dengan baik untuk operasi sebuah perusahaan. Dana yang kita miliki, kita pergunakan untuk biaya-biaya yang perlu dan sangat genting sekali untuk kita keluarkan. Maka dari itu dana pengeluaran atas dari modal kerja tidak serta-merta gampang untuk kita spend, kita keluarkan. Karena apa? Tentunya dana yang kita spend atau kita keluarkan harus ada tujuannya kemana. Harus ada benefit yang didapatkan. Bagaimana pengelolaan sebuah aset, baik itu aset lancar, itu bisa menjamin likuiditas sebuah perusahaan. Terkadang kita tidak mau mengeluarkan
dana atau uang untuk suatu kegiatan usaha. Kalau bisa kita berhutang, mengapa kita harus membeli secara cash? Nah, ini adalah suatu pemikiran yang sederhana. Bagaimana kita mengelola modal kerja dengan baik. Jika modal semua kita pembelian secara cash, semua kita pembelian secara tunai, maka itu akan mengganggu kinerja sebuah keuangan kita, dapat mengganggu transaksi kita atau uang yang ada di perusahaan kita. Kalau kita semua beli secara cash, maka hutang tidak ada. Hutang tidak ada apabila terjadi uang yang kita beli itu tidak sesuai dan tepat sasaran, maka akan mengganggu kita di dalam operasional pekerjaan. Kita akan mengalami krisis keuangan. Karena uang itu sudah kita spend, kita merambohkan pengeluarannya untuk hal-hal yang kira-kira yang bisa kita lakukan dengan membelinya secara kredit. Maka dari itu, modal kerja itu bisa kita bagi dan pilah-pilah. Jadi modal kerja bersih itu seperti apa, Pak? Nah, pertanyaannya adalah modal kerja bersih itu seperti apa? Modal kerja bersih itu ketika aktiva lancar kita kurangi dengan hutang lancar kita. Sehingga itulah modal yang bisa kita pergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Betul-betul modal ini bisa kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan profit perusahaan. Seperti kita bekerja. Seperti contoh hal kita memiliki uang di kantong. Nah, seperti itulah modal kerja. Uang di kantong ini kita pergunakan untuk kita makan, untuk kita transportasi untuk bekerja, untuk memberikan hal-hal yang kira-kira yang sifatnya genting, yang tidak terprediksi. Nah, tentunya uang yang ada di kantong kita ini, itu yang kita pergunakan untuk hal-hal operasional kita sehari-hari. Nah, di perusahaan juga seperti itu. Betul-betul uang yang ada kas di tangan di perusahaan untuk dapat menjalankan operasional perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita ingin memberikan hal-hal yang besar, yang sifatnya bisa menghabiskan modal kerja kita, ya kita tentu menggunakan yang namanya pembelian secara kredit atau secara utang. Maka dari itu, seorang manajer keuangan harus paham sekali, harus mengerti sekali apa-apa saja sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan apa-apa saja sumber daya yang sedikit itu, sumber daya yang dimiliki perusahaan yang terbatas itu dikeluarkan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga pengelolaannya itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Kenapa kita harus beli secara tunai kalau kita bisa beli secara kredit? Sehingga modal kerja, dana bersih kita itu tidak dipergunakan secara berlebihan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli secara kredit. Kita harus juga, ya mau tidak mau kita harus menggunakan dana bersih kita tadi itu. Atau modal kerja yang bisa kita keluarkan untuk kegiatan usaha yang sifatnya tidak bisa dilakukan secara kredit. Oke? Sampai sini teman-teman sudah paham ya, begitu pentingnya modal kerja untuk menutupi, untuk mengurus, untuk membiayai operasional perusahaan demi mendapatkan profitabilitas perusahaan yang wajar dan menguntungkan secara signifikan. Lalu apa-apa saja yang perlu kita lakukan di dalam mengelola modal kerja ini? Ya, saya bilang tadi, yaitu bagaimana kita mengelola kas atau uang dana yang kita miliki. Contohnya, kenapa kita harus mengeluarkan uang? Motifnya apa? Yang pertama, transaksi. Kenapa kita harus melakukan transaksi yang bisa mengeluarkan uang tunai? Harus menggunakan uang tunai. Harus menggunakan uang yang ada di bank. Ya, contohnya tidak bisa kita menunggak seperti membayar gaji karyawan,
kita tidak bisa menunggak untuk membayar tagihan-tagihan listrik, kita tidak bisa menggunakan pembayaran secara kredit. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita bayar secara kredit atau transaksi yang tidak bisa kita bayar secara kredit, mau tidak mau kita harus mengeluarkan kas atau modal kerja yang sifatnya cash. Yang kedua, motif kita untuk memiliki kas yaitu compensating balance. Pada dasarnya motif ini berhubungan dengan keterpaksaan perusahaan dalam meminjam uang di sebuah bank. Jadi mau tidak mau, kadang-kadang modal kerja ini yang terbatas ini, karena kita sudah terlalu banyak pengeluaran secara cash, jadi terganggulah keuangan kita mengalami krisis keuangan. Mau tidak mau kita perlu modal cash lagi, yaitu meminjam uangnya di bank. Jadi ada keterpaksaan suatu perusahaan melakukan pinjaman ke bank diakibatkan karena kita terlalu banyak mengeluarkan modal kerja yang begitu signifikan. Sehingga tanpa kita sadari, cash kita itu berkurang secara signifikan dan terganggu keuangan kita di dalam operasional. Mau tidak mau kita harus melakukan peminjaman. Lalu modal kerja ini di dalam manajemen cash juga untuk berjaga-jaga. Jadi makanya saya bilang, tidak semua pengeluaran itu kita lakukan secara tunai, kita lakukan secara kredit. Apa motifnya? Untuk apa kita lakukan itu? Ya untuk menjaga-jaga. Jika ada hal sesuatu kebutuhan yang mendesak sekali, yang harus mau tidak mau kita harus membayarnya sekarang. Hal-hal inilah yang membuat perusahaan harus memiliki kas yang cukup agar hal-hal yang tidak diinginkan atau yang mendesak ini bisa di-cover dengan kas kita melalui modal kerja. Terus motif selanjutnya yaitu spekulasi. Terkadang kita ada satu proyek-proyek ataupun investasi-investasi yang dimana kita harus mengambilnya. Dan kesempatannya itu tidak datang 1-2 kali. Investasi-investasi atau kegiatan-kegiatan proyek seperti ini memerlukan kas yang besar, memerlukan dana yang cukup besar. Misalnya apa? Contoh ringannya saja begini. Suatu perusahaan harus memiliki kegiatan produksi. Produksinya memiliki barang yang sering sekali dia beli, sering sekali dia pakai untuk membuat satu produk. Jadi ketika waktu itu produk barang mentah yang mau dia beli itu promosi, mendapat harga murah. Jadi tapi cara pembeliannya tidak bisa secara kredit, harus secara tunai. Jadi mau tidak mau kita memiliki kas yang cukup untuk membeli barang tersebut. Ini adalah spekulasi, di mana satu sisi barang yang biasa kita beli atau bahan mentah yang kita beli ini adalah murah, di sisi lain belum tentu bahan yang ini bisa kita kelola secara keseluruhan. Karena apa? Karena dalam kegiatan produksi itu tidak bisa membuat satu barang secara keseluruhan, terlalu complicated di dalam pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Jadi kadang bahan ini kita beli dulu untuk kita stok, nanti baru kita produksi secara bertahap. Nah ini adalah suatu kita memiliki dana spekulasi untuk memiliki atau membeli barang-barang yang sifatnya murah atau kita dapat diskon pada masa itu, tapi pembeliannya secara tunai. Jadi motif-motif kita memiliki kas itu pertama motif-motif transaksi, compensating balance, dan untuk berjaga-jaga, dan bagaimana kita melakukan spekulasi dalam bisnis. Ya tentunya tadi dalam pengelolaan dana tadi itu harus efektif dan efisien. Itu kunci dari pengelolaan modal kerja. Lalu prinsip dari pengelolaan kas ini juga
adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, tetapi tetap menjaga agar saldo kas tidak terlalu besar karena kas hampir tidak menghasilkan tingkat keuntungan. Maksudnya begini, sahabat tutor. Jadi jangan sampai kas kita itu tidak kita pergunakan secara efektif. Kalau kita tidak menggunakan secara efektif atau kas kita terlalu besar di dalam neraca kita, itu juga tidak bagus bagi perusahaan karena kita mulai memiliki kas yang tidak bisa kita pergunakan. Jadi kas terlalu besar juga itu tidak baik juga. Jadi bagaimana kas itu relevan ada di sebuah perusahaan, karena kas yang kita miliki itu harus kita pergunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk apa kalau kita punya kas tapi kita tidak ada kegiatan operasional? Untuk apa kita punya kas tapi kalau tidak menguntungkan perusahaan? Kas terlalu tinggi tidak boleh, kas terlalu rendah pun juga tidak boleh. Maka dari itu, kas yang wajar adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, tetapi tidak juga untuk terlalu besar dan tidak produktif kas itu. Tujuannya apa? Bagaimana kita mengolah kas dengan baik untuk mendapat suatu keuntungan. Nah, salah satu model untuk menentukan berapa banyak sih kas yang kita miliki, berapa sih standar kas minimal, maka kita ada di sini teorinya, yaitu pertama model Miller dan Orr, di mana model Miller dan Orr ini digunakan untuk penggunaan dana pemasukan kas yang bersifat acak, di mana perusahaan dapat menentukan batas standar dari kas saldo kas itu berapa, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Jadi di model Miller itu ada standarnya. Terus bagaimana kita melakukan yang namanya pengelolaan persediaan. Tadi kita sudah membahas tentang pengelolaan kas, sekarang kita mengolah persediaan. Jadi ini juga bagian dari aktiva lancar. Tadi betul-betul sangat lancar sekali. Tapi kalau mengelola persediaan tentu sangat berbeda dengan pengelolaan kas. Karena kalau kas bisa kita beli apa saja, kalau persediaan ini tentunya untuk kegiatan produksi. Jadi hanya persediaan itu ada kegiatan produksi. Kalau kas bisa produksi, bisa beli aset, bisa kegiatan pemasaran, bisa kegiatan operasional, banyak. Tapi persediaan hanya kegiatan produksi. Ini sangat berbeda sekali dalam pengelolaan kas, ya sahabat tutor. Ruang lingkupnya terbatas kalau persediaan. Dia lebih kepada produksi. Motif memiliki persediaan pertama bagi perusahaan dagang itu untuk menjaga-jaga stok barang. Jadi jangan sampai nanti ada permintaan pembeli, kita tidak bisa menutupi, tidak bisa mencukupi kebutuhan dari permintaan dari pembeli. Itu menjaga kelancaran operasional dan menjaga klien juga. Yang kedua, motif memiliki persediaan itu adalah bagi perusahaan industri, itu ada dua jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, maka saya bilang tadi, ini lebih kepada kegiatan produksi, di mana untuk membuat suatu barang, untuk buat produk yang akan dijual, tentunya kita memiliki bahan baku atau persediaan bahan baku yang cukup agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga bagaimana kita melakukan persediaan barang jadi. Yang dimaksudkan adalah untuk menutupi permintaan pasar, sama seperti perusahaan dagang. Kalau kita tidak ada barang yang kita jual, sedangkan permintaan pasar begitu besar, maka pengelolaan kita tidak baik. Nanti customer tadi atau pelanggan kita tadi bisa cari kepada kompetitor-kompetitor kita, dan customer kita akan lari. Untuk menjaga market kita atau permintaan pasar, tentunya kita harus memiliki stok barang yang cukup. Barang-barang yang kira-kira yang sering sekali dibeli oleh customer kita, tentunya ada penelitian-penelitian atau survei-survei observasi yang baik,
di dalam menjaga stok barang. Berlebihan juga tidak boleh, kekurangan juga tidak boleh, tetapi harus cukup dan relevan untuk kita stok. Sehingga barang-barang yang kita jual itu sangat dibutuhkan oleh para customer atau pelanggan kita. Oke, sahabat tutor, dari sini sudah mulai paham ya perbedaan antara pengelolaan kas dan pengelolaan persediaan. Lalu prinsip dalam pengelolaan persediaan ini adalah persediaan yang tinggi memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang mendadak. Ya, itu tadi seperti saya bilang tadi ya, stok barang itu harus dimiliki perusahaan untuk ada suatu permintaan yang sifatnya mendadak atau urgensi. Itu kenapa kita memiliki persediaan barang atau stok barang. Yang kedua, persediaan yang tinggi menyebabkan perusahaan memerlukan modal kerja yang makin besar pula. Ini adalah impact secara garis lurus. Kalau kita, yang tadi saya bilang, kita memiliki kas, tiba-tiba suatu kegiatan promosi oleh perusahaan vendor kita bahwasanya mereka lagi melakukan promo untuk bahan mentah mereka dengan harga murah, mau tidak mau kita beli, tentunya kita beli, kas kita akan berkurang, modal kerja kita akan berkurang. Semakin tinggi persediaan kita yang belum bisa kita kelola, maka modal kerja kita juga semakin besar dalam pengeluarannya. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Yang ketiga adalah persediaannya rendah mengakibatkan perusahaan harus sering melakukan pemesanan yang juga menimbulkan biaya. Maksudnya apa? Semakin sering kita melakukan repeat order, pemesanan terhadap barang yang kita beli, itu menimbulkan biaya. Maksudnya ini adalah biaya apa yang sangat nempel di dalam suatu kegiatan pembelian, itu adalah biaya angkut. Ya kan? Biaya angkut, biaya seperti asuransi kalau barangnya jauh, sekali berangkat, tentu itu akan menimbulkan biaya-biaya baru. Tapi kalau kita beli sekaligus banyak, ya mau nggak mau ya kita akan banyak yang keluar, tapi kita bisa menghemat dari biaya-biaya tersebut seperti biaya angkut, biaya asuransi. Ini hal-hal yang di luar dari kegiatan produksi. Nah, spesialnya kegiatan produksi ada biaya-biaya kita keluarkan dari barang tadi. Jadi seperti biaya angkut yang langsung habis, biaya-biaya asuransi untuk barang-barang yang sifatnya harus kita jaga kualitas barang tersebut jika terjadi apa-apa di dalam perjalanan. Kemudian prinsip dari pengelolaan persediaan ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengelola persediaan yang dikenal dengan just in time atau zero inventory, ya artinya perusahaan mampu memprediksi dengan tepat jumlah kebutuhan bahan baku ataupun barang jadi. Maksudnya ini adalah, jadi di dalam melakukan stok barang itu, kita tidak, seorang manajer tidak serta-merta semua barang harus kita stok. Apalagi contoh seperti barang dagang ya, perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kan ada itemnya sangat banyak. Ada produk A, B, C, D. Jadi tidak semua produk itu kita stok. Jadi produk mana yang kita ingin kira-kira yang sangat dibutuhkan sekali, yang sangat sering kali di repeat order oleh customer kita, tentunya kita sudah survei dan sudah observasi. Jadi barang apa yang perlu kita stok secara banyak, yang secara berkala harus ada, jangan sampai barang itu kosong. Ini namanya teknik just in time atau zero inventory. Jadi kita harus menyetok barang dengan jumlah tertentu, jumlah yang tepat, tapi tidak semua barang harus kita stok. Jadi barang yang betul-betul harus ada, yang betul-betul kalau ada permintaan yang sering terjadi oleh customer kita, rata-rata yang menginginkan barang tersebut, itu harus kita stok agar tidak terjadi kekosongan di dalam penjualan. Yang berikutnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa menyediakan persediaan tepat waktu sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Nah, ini just in time ini ya,
sangat juga dibutuhkan untuk perusahaan jasa, yaitu ketika kita melakukan semacam pekerjaan tidak menjual barang. Intinya begini, maksudnya adalah ketepatan waktu kita ketika customer kita membutuhkan jasa kita di waktu yang berbeda. Jadi maksudnya kita tidak bisa menentukan kapan customer kita itu butuh kita, gitu, butuh jasa kita. Tentunya kita harus memiliki kesiapan. Contoh-contoh perusahaan jasa seperti dokter, mana kita bisa menentukan orang sakit. Kapan dia sakit? Kita tidak bisa merencanakan. Tidak ada yang mau orang sakit. Tapi persediaan waktu itu sangat penting untuk perusahaan rumah sakit, ya di mana perusahaan itu adalah perusahaan jasa. Jadi bagaimana dokter-dokter yang kita siapkan itu harus cukup, harus dapat mengcover ketika terjadi pasien yang membutuhkan jasa dokter tadi. Maka itu kalau kita di dalam perusahaan rumah sakit, waktu itu harus ditentukan. Kapan dokter itu masuk, kapan dokter itu libur. Yaitu dengan menggunakan time management yang baik atau sip-sip masuk kerja yang tepat. Oke, jadi pengelolaan persediaan ini tidak hanya berlaku saja untuk perusahaan-perusahaan dagang atau industri, tapi juga perusahaan-perusahaan jasa. Kalau perusahaan-perusahaan dagang itu ya jelas bagaimana kita mengelola produk-produk yang sering sekali di repeat order oleh pelanggan kita, produk-produk apa saja yang harus kita stok agar tidak ada kekosongan di dalam pemasaran atau penjualan di perusahaan kita. Begitu juga dengan kegiatan produksi, jadi stok barang bahan mentah itu harus ada agar perusahaan tetap berjalan, jangan sampai ada kekosongan di dalam produksi atau produksi stop diakibatkan bahan mentahnya tidak ada. Begitu juga dengan perusahaan jasa, yaitu lebih cenderung kepada ketepatan waktu. Walaupun perusahaan jasa ini tidak ada barangnya, yaitu lebih kepada sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusianya, di mana sumber daya manusia kita ini juga sifatnya terbatas, ada yang bekerjanya juga terbatas, misalnya dia libur, atau dia cuti, atau dia bekerja itu tidak bisa 24 jam karena sumber daya manusia kita itu juga terbatas di dalam waktu. Maka dari itu, ketika kita mengelola sebuah persediaan atas jasa, sebuah perusahaan jasa, tentu ketepatan waktu itu sangat penting. Jadi, manajer keuangan, jika Anda seorang manajer keuangan di perusahaan jasa, baik itu di perhotelan, baik itu di rumah sakit, bagaimana ketepatan waktu bekerja itu sangat penting. Itu makanya seperti kita bekerja di hotel, kita melakukan sip-sip malam, sip siang, sip pagi. Nah, itu salah satu persediaan atau ketersediaan perusahaan jasa untuk mencukupi, untuk melayani customer atau pelanggannya. Oke, dari sini sahabat tutor sudah paham tentang bagaimana pengelolaan dalam persediaan, baik itu perusahaan dagang, industri, maupun perusahaan jasa. Selanjutnya kita bicara tentang pengelolaan piutang. Nah, pengelolaan piutang ini motifnya apa? Pertama itu perusahaan memiliki piutang karena menjual secara kredit sebagai upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan. Piutang adalah customer membeli barang kita secara kredit karena dia juga melakukan yang namanya pengelolaan modal kerja dia. Untuk menjaga ini agar penjualan kita dapat berjalan dengan baik, maka kita lakukan yang namanya penjualan secara kredit, di mana pengelolaan piutang kita juga harus bagus. Jadi ada perjanjian-perjanjian kapan mereka bayar, jatuh temponya kapan. Jadi pengelolaan piutang ini harus jelas maksud dan tujuannya untuk apa. Nah,
Nah, jadi customer-customer kita yang beli kita secara kredit itu harus kita survei dulu. Apakah mereka bisa komit dengan perjanjian-perjanjian. Karena penjualan kredit ini harus ada perjanjiannya, sahabat tutor. Tidak bisa kita memberikannya begitu saja. Walaupun penjualan kredit ini memiliki upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan penjualan. Oke, kalau kita sudah mempertahankan dan meningkatkan penjualan, tentunya apalagi sahabat tutor akan berdampak juga kepada yang namanya laba rugi. Di mana untuk meningkatkan laba dan menangguhkan berbagai biaya-biaya, karena tidak semuanya customer kita itu memiliki modal yang cukup, memiliki kas yang cukup untuk membeli barang kita atau produk kita. Tentunya mereka juga akan melakukan perputaran usaha uang mereka untuk kelancaran produktivitas penjualan para pelanggan kita juga. Apalagi kita perusahaan industri, kita membuat produk yang kita buat itu untuk kita jual lagi. Nah, dijual lagi, yang beli adalah distributor kita. Distributor kita itu tidak bisa menjual barang kita langsung 1 hari ataupun 1 bulan bisa langsung laku, tetapi dia memerlukan yang namanya cadangan uang cash. Maka mau tidak mau mereka akan membeli barang kita secara kredit. Nah, ketika mereka membeli barang kita secara kredit, tentunya akan timbul yang namanya piutang. Bagaimana selanjutnya mengelola piutang? Ya, lakukanlah dengan perjanjian-perjanjian. Apakah tempo, apakah yang bisa diutangkan separuh. Nah, tentu itu adalah strategi bagaimana kita mengelola piutang agar piutang ini tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar juga sahabat tutor, maka kita akan krisis keuangan juga. Percuma kita memiliki penjualan yang besar, tapi semuanya kredit, sehingga laba kita pun hanya laba kredit, tidak ada uangnya, tidak ada cashnya. Ini namanya laba dalam buku. Laba dalam buku itu dia laba secara laporan, tetapi tidak ada uang yang masuk di dalam kas atau transfer di bank kita. Jadi hanya laba di buku. Ini tentunya diakibatkan bagaimana kita mengelola piutang dengan baik. Bagaimana piutang tadi bisa cepat kita rubah menjadi kas. Ya boleh lama-lama. Jadi dengan adanya piutang untuk menjaga penjualan, menjaga laba, tetapi bagaimana juga kita memikirkan piutang ini bisa menjadi kas sehingga kita bisa menggunakannya untuk kegiatan operasional. Jadi makanya kita perlu namanya analisis ekonomi dan bagaimana kita mendirikan piutang seperti saya bilang tadi. Bagaimana kita cepat membuat piutang menjadi kas. Jadi hal-hal ini tentunya memerlukan kebijakan-kebijakan yang sesuai, kebijakan-kebijakan yang memikirkan manfaat dan pengorbanan. Ya tentu beda dong. Orang yang membeli secara cash dan orang yang membeli secara kredit. Tentu kita memikirkan, mengidentifikasikan antara manfaat dan pengorbanan kita. Kita kasih orang, tidak semuanya pelanggan kita kasih utang. Itu yang pertama. Yang kedua, harga utang sama harga cash tentunya berbeda. Tentunya ada risiko yang kita hadapi. Risiko yang kira-kira nanti terjadinya pembayaran yang lambat, perputaran yang macet, yang tidak sesuai dengan prediksi, tentunya itu sudah kita pikirkan. Analisis ini yang perlu kita lakukan untuk mengelola piutang tadi, manfaat dan pengorbanan kita seperti apa. Baik itu secara memilih konsumen maupun secara menentukan harga jual sebuah produk. Oke? Begitulah cara kita mengelola piutang. Selanjutnya, bagaimana pendanaan modal kerja, pendekatan-pendekatan seperti apa? Maka di dalam pendanaan modal kerja ada 3 pendekatan.
Yang pertama adalah pendekatan maturity matching atau hedging, di mana pendekatannya dilakukan dengan cara mendapatkan dana yang jangka waktu yang sama untuk setiap umur jenis aset. Dengan kata lain, sumber dana hendaknya disesuaikan dengan berapa lama dana tersebut diperlukan. Jadi ini merupakan salah satu pengelolaan dalam modal kerja dengan pendekatan hedging. Jadi kita mengeluarkan uang, tetapi uang itu akan kembali ke kita dengan jangka waktu yang sama. Misalnya kita mengeluarkan atau menginvestasikan suatu kegiatan 1 bulan, tapi kita sesuaikan 1 bulan berikutnya uang itu akan kembali dan keuntungannya. Jadi ini adalah pendekatan untuk mendapatkan suatu keuntungan akibat dari modal kerja yang kita spend atau kita keluarkan. Harus sesuai. Intinya manfaat dan pengorbanannya harus sama. Yang kedua itu pendekatan konservatif, di mana aktiva lancar yang bukan permanen, baik itu kas, piutang maupun persediaan, itu didanai dengan jangka waktu yang panjang. Jadi modal kerja kita itu, kegiatan usaha kita itu dimodali dengan utang. Nah, kalau tadi kan hedging tadi kan tidak dengan utang, jadi sesuai dia. Umurnya harus sama, harus ini. Nah, jadi utangnya itu bisa dikatakan utang yang lancar. Nah, jadi utang yang lancar, tidak lama karena ada unsur bunganya, ada manfaat dan resiko yang kita hadapi. Nah, kalau di konservatif ini kita melakukan suatu kegiatan usaha tapi didanai dengan utang yang jangka panjang. Tentu kita harus pikirkan bunganya, harus kita pikirkan berapa risiko yang kita hadapi nanti. Ada kelebihan dan ada keuntungan. Kalau di pendekatan maturity hedging ini, modal kerja kita itu akan cepat berkurang, akan langsung terpakai. Tetapi kalau di konservatif, modal kerja kita ini tetap terjaga. Tetapi bunga yang harus kita keluarkan akan besar karena kita melakukan utang yang jangka panjang yang lama. Tentu ada risikonya. Secara efisien tidak efisien, secara efektif ini cukup efektif. Itu konservatif. Bagaimana dengan pendekatan agresif, yaitu mendanai sebagai kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Maksudnya ini lebih daripada di bawahnya lagi. Jadi kita mendanai suatu kegiatan suatu dengan cash aja. Nggak ada kita berutang. Kalau ini masih utangnya sama, umurnya sama, sebulan-sebulan. Kalau ini pekerjaannya sebentar, tapi kita berutang dengan jangka waktu lama, kita bayar angsuran, tapi pengeluaran kita untuk melakukan kegiatan usaha itu sifatnya nggak lama dengan utang kita. Jadi kalau yang hedging itu misalnya kita mempunyai kegiatan usahanya 1 bulan, maka kita berutang 1 bulan. Kalau dengan konservatif, kegiatan usahanya 1 bulan, tapi utang kita bisa 5 bulan. Kalau yang agresif, ini kegiatannya bisa lama, tapi kita dananya dengan jangka pendek. Nah, kegiatan usahanya itu lama, tapi pendanaan uangnya itu jangka pendek. Kita melakukan yang namanya targeting. Jadi kalau misalnya ini harusnya pekerjaannya 1 tahun, tapi kita selesaikan 6 bulan. Maka dari itu uang yang kita modal yang kita keluarkan akan semakin besar. Kita menanggung risiko yang besar, tetapi secara profit kita tinggi. Nah, kalau yang ini berbeda dengan konservatif. Secara konservatif itu dia kita menggunakan hutang, pendanaannya itu jangka panjang, tapi kerjanya itu pendek dibandingkan dengan pendanaannya tadi. Nah, tetapi secara profit itu tidak besar. Karena apa? Karena ketika kita pendanaannya kita jangka panjang itu lama, tentunya bunga juga besar, ada timbul biaya yang besar, maka profit juga
akan menurun. Nah, jadi kalau misal agresif itu pekerjaannya lama, tapi pendanaannya cepat, jangka pendek. Itu modal kerjanya akan lebih besar lagi keluarnya. Tentu ada risikonya. Risikonya tinggi, tapi profitnya juga tinggi. Jadi ini konsep-konsep pendekatan ini ya seperti saya bilang tadi, harus kita cermati analisa antara manfaat dan risiko yang kita hadapi. Pengorbanannya apa? Tentunya manfaatnya juga harus besar. Pendekatan inilah yang kita sebut dengan kebijakan dari seorang manajer keuangan. Apakah di dalam melihat satu kegiatan usaha ini kita melakukan pendekatan secara maturity, pendekatan konservatif, maupun pendekatan agresif di dalam mengelola modal kerja tadi. Kita mendanai suatu kegiatan usaha, apakah secara hedging, kita sesuaikan umurnya, kegiatan usaha itu sebulan, maka dananya 1 bulan, atau secara konservatif, kegiatan 1 bulan, kita danai dengan 2 bulan atau 3 bulan lebih, atau agresif, kegiatannya 1 bulan, tapi kita danai dalam waktu 15 hari. Yang mana mau kita ikuti? Tentunya pendekatan ini sangat berpengaruh sekali terhadap resiko dan terhadap profit perusahaan. Kalau kita mengejarkan profit, resikonya tinggi, kita melakukan pendekatan agresif. Kalau kita melakukan yang kegiatan yang supaya tidak terjadi likuiditas, yang mencari supaya aman, tidak ada risiko tinggi atau risiko rendah, kita bisa lakukan pendekatan konservatif. Kalau kita pendanaannya dengan risiko yang aman-aman saja, proyek jalan 1 bulan, pendanaannya 1 bulan, sesuai dengan waktu, maka kita bisa melakukan pendekatan maturity matching atau hedging. Oke. Bagaimana kita melihat modal kerja ini dari manfaat dan kerugian dalam pendanaan jangka pendek? Modal kerja diartikan sebagai dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang relatif signifikan pendek atau kurang dari 1 tahun. Jadi kita jelaskan tadi begitu penting modal kerja tadi, di mana kita bisa mengelola dana itu terutama kas untuk hal-hal transaksi-transaksi yang di bawah 1 tahun. Perlunya kita modal kerja yang kuat agar perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Bagaimana kalau perusahaan itu kita danai dengan jangka waktu yang pendek. Jadi kita harus memikirkan manfaatnya apa sih dan kerugiannya apa kalau kita menggunakan modal kerja dalam jangka waktu pendek. Yang pertama, waktu untuk memperoleh itu lebih cepat untuk mendapat persetujuan pada kredit jangka panjang. Nah, jadi kalau kita menggunakan modal kerja dalam jangka waktu yang pendek, itu susah sekali. Nah, tetapi kalau kita berutang itu cepat. Silakan kita melakukan satu kegiatan. Nah, itu waktu itu juga mempengaruhi. Manfaatnya ya likuiditas kita, modal kita tidak berkurang, tapi usaha kita bisa jalankan. Nah, kerugiannya apa? Kalau kita ya menggunakan kredit, ya tentunya ada biaya bunga, biaya administrasi yang lainnya yang tentunya akan mengurangi profit kita. Yang kedua, pendanaan jangka pendek juga itu keluasan. Jadi keluasan persyaratan kredit itu lebih sedikit. Jadi misalnya kita beli barang yang sifatnya harian-harian dengan pendanaan jangka pendek kan luas dia. Jadi bisa mengikuti irama. Tidak serta-merta kita selalu membeli dengan padahal kredit juga. Pembelian barang secara kredit, tentunya itu juga akan sulit dapat persetujuan. Juga akan sulit barang itu masuk. Orang beli secara kredit kan tidak selalu menjadi prioritas. Jadi prioritas dalam pendanaan jangka pendek ini juga berpengaruh. Yang ketiga itu biaya. Kalau kita beli jangka pendek, itu biayanya akan kecil. Kalau kita dengan kredit,
itu akan lebih mahal. Kenapa ya? Wajar sahabat tutor. Pembelian secara kredit tidak akan sama harganya dengan pembelian secara tunai. Itu akan selalu berbeda. Yang keempat, risiko. Tentunya risiko dengan pendanaan jangka pendek atau kita menggunakan kas atau modal kerja yang secara tunai, itu risikonya lebih tinggi dibandingkan kita menggunakannya modal kerja secara kredit. Kredit jangka pendek ini mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan kita kredit dengan jangka panjang. Jadi tentunya kita harus bisa memilah, menganalisa manfaat dan pengorbanan perusahaan dalam mengeluarkan kasnya tadi, pendanaannya tadi. Baik itu pendanaan jangka pendek maupun pendanaan jangka panjang. Kita bandingkan apa manfaatnya dan apa kerugian dengan pendanaan jangka pendek ini. Jadi seorang manajer keuangan itu harus melihat sensitivitasnya harus tinggi. Sensitivitasnya terhadap keuangan, apa sih kalau uang aku keluarkan sebanyak ini, apa feedbacknya untuk perusahaan, apa benefit untuk perusahaan, itu harus dipikirkan sebagai seorang manajer keuangan. Kalau aku membayar secara tunai, kalau aku membayar secara kredit, apa benefitnya untuk perusahaan? Ada nggak keuntungan untuk perusahaan? Tentunya sensitivitas keuangan seorang manajer keuangan itu harus tinggi dan mempunyai feeling yang kuat terhadap hal-hal apa saja yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Berikutnya, sumber-sumber pendanaan jangka pendek itu apa saja? Sumber-sumber pendanaan jangka pendek itu yaitu sumber-sumber yang di bawah 1 tahun ya sahabat tutor semua. Pertama itu dari hutang dagang, di mana kita akan mulai pendanaan spontan timbul karena pembelian yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, utang gaji. Ya kalau bisa ini jangan terjadi sahabat tutor ya, karena kalau karyawan kita tunggak gajinya, ya nanti mereka makan apa? Jangan sampai ini terjadi terhadap perusahaan kita, maka kita harus mengelola modal kerja dengan baik agar hutang-hutang seperti hutang gaji ini tidak terjadi. Karena ini sifatnya sangat fundamental, sangat mendasar sekali, karena berhubungan dengan sumber daya yang primer, yaitu karyawan kita sendiri. Yang ketiga itu utang pajak. Ini boleh saja kita lakukan selama kita memiliki kesepakatan sama KPP atau kantor pelayanan pajak ataupun sama Dirjen Pajak. Ini semua pendanaan kalau kita melakukan penangguhan pembayaran pajak. Yang keempat, utang di bank. Ya tentunya utang di bank ini kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan konsumtif, di mana ketika kita ada kebutuhan dana yang mendesak, yang sifatnya bukan untuk mendanai kegiatan usaha yang primer, tapi untuk menambah. Jika kita kekurangan dana, kita bisa melakukan utang-utang bank jangka pendek. Kenapa? Karena utang bank yang jangka pendek ini tentunya akan menimbulkan namanya bunga, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya yang tentunya akan mengurangi profit perusahaan kita. Kemudian commercial paper, yaitu surat berharga, merupakan sekuritas jangka pendek yang terbitkan oleh perusahaan untuk menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Itu semacam obligasi. Kita melakukan surat-surat utang, ya. Itu ini biasa sudah jarang dilakukan ya commercial paper ini. Kalau tidak ada memberikan profit kepada orang memberikan kita utang tadi. Nah, tapi kalau misalnya itu memberikan profit, tentu commercial paper kita masih berlaku. Ini tentunya ada kesepakatan sumber-sumber pendanaan jangka pendek ini tentunya ada risiko, tentunya juga memberikan manfaat juga kepada perusahaan kita. Nah, ini hal yang perlu kita pikirkan di dalam pengelolaan sumber daya modal kerja itu, yaitu manfaat dan pengorbanan. Oke sahabat tutor, demikianlah pemaparan saya dalam sesi ketiga ini dengan tema pengelolaan modal kerja. Mungkin sahabat tutor harus bisa memahami seperti apa kita mengelola modal kerja seorang manajer keuangan
harus memiliki sensitivitas yang tinggi di dalam masalah keuangan. Bagaimana mengasah sensitivitas yang tinggi itu? Yaitu dengan cara kita mengeluarkan uang tentunya harus memikirkan manfaat dan pengorbanannya apa. Harus memikirkan resiko dan profitnya apa. Jadi tidak hanya uang yang keluar itu sia-sia, sahabat tutor. Seorang manajer keuangan setiap mengeluarkan uang harus memiliki yang namanya sensitivitas, dalam arti kata yaitu uang yang dia keluarkan harus ada feedback yang didapatkan oleh perusahaan. Feedbacknya harus feedback positif. Kalau feedbacknya negatif, tentunya kita harus mencari sumber-sumber dana yang lain, yaitu bisa melakukan secara kredit saja, ataupun kita melakukan secara penangguhan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih bisa kita kreditkan. Contoh seperti bayar pajak, ya kan? Tapi sebenarnya tidak boleh sampai tutup pajak, gaji itu tidak boleh ditangguhkan, itu harus kita bayarkan yang berhubungan dengan pemerintah. Tapi kalau utang harus bisa kita restrukturisasi hutang kita misalnya. Itu supaya modal kerja kita itu tetap terjaga, supaya perusahaan kita itu tidak bangkrut, kita menjaga likuiditas perusahaan kita dengan baik. Ya. Kuncinya adalah sahabat tutor, pemikiran sensitivitas yang tinggi seorang manajer keuangan dengan mengasah sensitivitas yang tinggi tentang keuangan dengan cara yaitu memikirkan manfaat dari uang yang dia keluarkan dan pengorbanannya apa. Besar kecilkah uang dia keluarkan, tentu ada manfaat yang dia dapatkan. Seperti itulah mengelola modal kerja. Pendekatannya bisa dilakukan dengan pendekatan hedging, pendekatan konservatif, ataupun pendekatan agresif. Baik, selanjutnya kita mulai untuknya. Ini yang ditunggu-tunggu sahabat. Kita mulai dengan kisi diskusi ketiga kita, yaitu pertanyaannya adalah yang harus kita diskusikan. Jelaskan pentingnya manajemen modal kerja. Nah, di sini sahabat tutor gunakan bahasa sendiri. Janganlah melakukan plagiarism, apalagi plagiarism terhadap teman sendiri. Karena plagiarism terhadap teman sendiri itu nilainya sangat minimum sekali, teman-teman. Di sini saya memberikan benefit. Karena sahabat tutor sudah meluangkan waktu pengorbanan sahabat tutor terhadap waktu sahabat, tentunya saya akan memberikan benefit dan manfaat sahabat tutor yang menonton video saya dengan saya memberikan kisi-kisi jawaban diskusi 3. Sahabat tutor menjelaskan dengan bahasa sahabat tutor sendiri. Di sini saya membuatkan ada 5 pentingnya manajemen modal kerja. Kalau sahabat tutor menyebutkan 5-5-nya, maka nilainya maksimum. Kalau sahabat tutor hanya menyebutkan 2 saja, tentu inilah nilai standarnya. Tapi pergunakan dengan bahasa sendiri. Pentingnya manajemen modal kerja. Pertama, saya memberikan kisi pertama itu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja diakibatkan turunnya aktiva lancar. Itu adalah krisis keuangan. Jangan sampai uang yang kita keluarkan secara berlebihan sehingga itu bisa mengganggu modal kerja perusahaan. Bisa mengganggu operasional perusahaan. Nah, ini salah satu pentingnya manajemen modal kerja. Yang kedua, memungkinkan seorang manajer keuangan untuk mendapat membagi-bagikan modal kerjanya atau uang atau dananya atau sumber daya perusahaan untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan tepat pada penggunaannya. Jadi ada waktu yang tepat tapi penggunaannya tidak tepat. Ada penggunaannya tepat tapi waktunya tidak tepat. Nah, tentunya akan dipikirkan bagaimana manfaat dan pengorbanan terhadap uang yang kita pergunakan atau modal kerja yang kita pergunakan untuk membayar hutang-hutang yang tepat tadi, kewajiban-kewajiban kita agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Nah, itu dia sahabat tutor. 2 itu saya kasih kisi-kisinya
bagaimana sahabat tutor mengembangkannya menjadi 5 kisi-kisi. Kalau ada yang bisa memberikan 5 poin-poin penting terhadap pentingnya manajemen media kerja, maka itu nilainya sangat maksimal. Sahabat tutor, saya sangat junjung sekali dan saya menghimbau para sahabat tutor untuk menjawab diskusi ini dengan bahasa sendiri, tidak melakukan plagiat. Saya ingatkan lagi, jangan melakukan plagiat, apalagi dengan teman sendiri. Karena jawaban sahabat tutor dengan bahasa sendiri itu akan menentukan kualitas sahabat tutor di dalam memahami mata kuliah manajemen keuangan. Ingat, jaga originalitas jawaban kita, jaga kualitas dari ilmu yang akan kita terapkan di perusahaan kita, karena di sini mata kuliah kita adalah mata kuliah untuk seorang manajer keuangan. Maka tidak ada seorang manajer keuangan yang melakukan cheating, selalu menggunakan originalitas pemikirannya, walaupun dia sudah tahu poin-poin pentingnya apa, bagaimana dia mengcover poin-poin tadi menjadi bahasanya sendiri. Itu yang bagusnya seorang manajer keuangan. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Oke, sahabat tutor, demikianlah pertemuan sesi ketiga kita ini tentang masalah manajemen modal kerja, bagaimana kita mengelola modal kerja dengan baik, di mana pengelolaan modal kerja ini dibagi atas 3 item. Saya simpulkan: manajemen kas, manajemen persediaan, dan manajemen piutang, dan tentunya banyak lagi, karena pengelolaan modal kerja ini sangat bergantung dengan aset aktiva, terutama di aktiva lancar. Jadi sahabat tutor harus memikirkan bagaimana manfaat dan pengorbanan terhadap penggunaan aset tersebut untuk meningkatkan profit perusahaan yang relevan sahabat tutor, yang sesuai dengan modal kerja. Tidak ada modal sedikit-sedikitnya untuk dapat profit yang sebesar-besarnya, itu tidak ada lagi dalam konsep keuangan ekonomi modern sekarang ini, yaitu modal kerja yang tepat, yang sesuai dengan profit yang relevan, yang sesuai dengan modal kerja. Oke, demikianlah pertemuan ketiga ini. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci ini kita pergunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala bagi sahabat tutor yang beragama Islam atau Muslim. Bagi sahabat tutor yang non-Muslim, kita saling menghormati, saling menjaga toleransi beragama, kita menjaga persaudaraan kita. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat tutor. Be smart, be kreatif. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, play.